Selamat pagi, selamat beribadah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun kondisi lingkungan di gereja dan secara umum juga kurang baik karena merebaknya dengan pesat virus corona. Tetapi kita bersyukur Tuhan selalu jaga dan lindungi kita. Puji Tuhan. Pentingnya gereja di muka bumi pada bagian keempat ini, kita akan berbicara tentang gereja yang berbagi. Gereja yang berbagi atau biasa disebut diakonia. Kita akan membaca bersama dalam Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Diberkatilah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku, salah satu tugas penting dari gereja adalah berbagi. Menjadi gereja yang berbagi, gereja yang berdiakonia. Diakonia artinya melayani. Pada masa lalu lebih cenderung kepada melayani meja. Diakonia itu merujuk pada pekerjaan seorang budak. Diakonia itu merujuk pada pekerjaan ART atau asisten rumah tangga. Nah, saudara-saudaraku, pekerjaan dan fungsi di diakonia yang dianggap rendah inilah yang justru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biasanya pekerjaan budak itu dianggap rendah. Pekerjaan ART dianggap sepele, bahkan hina. Tetapi saudara-saudaraku, yang harus kita ketahui adalah fungsi dan pekerjaan inilah yang dianggap rendah, inilah yang justru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 28, saudara-saudara, Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku, melayani di sini berarti melakukan apa saja. Melakukan apa saja sampai hal-hal yang paling hina, hal-hal yang paling rendah. Bahkan sampai mati dalam melaksanakan tugasnya. Itulah pekerjaan seorang budak dan itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melayani, bukan dilayani. Melakukan tugas-tugas sampai tuntas. Melakukan pekerjaannya sampai semua selesai. Dalam kehidupan bergereja, saudara-saudara, gereja mula-mula memilih 7 orang untuk melayani bidang pelayanan dalam bergereja selain pelayanan firman dan doa. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 2-4 kita membaca di sana tentang bagaimana rasul-rasul mengumpulkan murid-murid yang lainnya untuk berbicara tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan di dalam gereja waktu itu. Dan mereka sepakat, saudara-saudaraku, memilih 7 orang untuk melakukan tugas-tugas yang disebut di sana pelayanan meja.
Kisah 6 ayat 2 sampai 4 berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Puji Tuhan. Ada pembagian kerja dalam pelayanan gereja yang mula-mula ini. Rasul-rasul mengerjakan bidang pelayanannya yaitu firman dan doa. Rasul-rasul dia tidak urus yang lain, dia fokus pada firman dan doa. Lalu kemudian yang 7 orang ini dipilih untuk melakukan tugas-tugas yang lain, yaitu untuk hal-hal jasmani, bidang-bidang sosial. 7 orang dipilih melakukan tugas-tugas tersebut, saudara-saudaraku. Mereka inilah, 7 orang inilah kemudian yang menjadi cikal bakal yang disebut diaken, yaitu orang-orang yang mengerjakan pekerjaan diakonia. Ya, di beberapa gereja disebut diaken. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan tugas-tugas diakonia. Sedangkan Bapak Pendeta, Bapak Gembala itu mengerjakan tugas konsentrasi atau fokus pada firman dan doa. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan bahas 2 hal pagi hari ini. Yaitu yang pertama, bentuk diakonia dalam gereja. Kita berusaha untuk tahu apa sih bentuk diakonia, sehingga kalau kita mengerjakan itu bermanfaat bagi warga gereja dan masyarakat. Sehingga kita perlu mengidentifikasi apa yang tepat dan berguna bagi si penerima diakonia. Kita perlu mengidentifikasi agar apa yang kita kerjakan itu benar-benar sampai pada pemenuhan kebutuhan atau membantu pemenuhan kebutuhan bagi warga gereja dan masyarakat. Saudaraku, ada namanya pelayanan diakonia karitatif. Ya, diakonia karitatif yaitu bentuk berbagi, bentuk memberi bantuan yang bersifat sukarela, langsung. Dasarnya adalah kemanusiaan. Misalnya pada masa pandemi seperti sekarang ini, banyak gereja bagi makanan, bagi sembako, ya nasi bungkus. Ada bencana alam, gereja berbuat sesuatu dengan memberi bantuan sosial, atau kita juga mendengar sekarang BLT. Nah, itu bentuk bantuan kemanusiaan. Gereja melakukan, orang lain juga melakukan. Jadi saudara jangan bangga kalau gereja bisa melakukan seperti ini. Karena orang lain, yayasan lain, lembaga lain juga melakukan, bahkan mungkin lebih dari yang gereja lakukan. Yang kedua, saudaraku, pelayanan diakonia reformatif, atau saya juga senang menyebutnya dengan konstruktif. Berbagi dengan cara ini membutuhkan kerjasama dengan si penerima, bersifat jangka panjang, berupa bantuan modal atau edukasi, atau pendampingan bagi si penerima. Dalam peribahasa jadul, peribahasa zaman dulu, saudaraku, diakonia ini seperti memberi kail, bukan memberi ikan. Tidak sekali habis pakai, tidak sehari habis, tetapi si penerima dia didampingi untuk bisa mengelola pemberian bantuan atau apa yang diberikan itu sehingga bisa berjangka panjang. Ya, misalnya saudaraku, gereja kita melakukan pada hari-hari ini membantu rekan-rekan di daerah. Nah, itu bentuknya ini reformatif atau konstruktif, sehingga berbagi yang kita sampaikan itu berjangka panjang. Dan ini memang perlu pendampingan, perlu arahan, edukasi, sehingga
bisa bermanfaat untuk waktu yang lama. Bahkan orang itu nanti akan bisa berbagi juga dengan rekan yang lain. Puji Tuhan. Yang ketiga, diakonia transformatif. Mungkin ini agak luas, lebih luas. Dalam perspektif ini, gereja melakukan pelayanan multidimensi, multisektoral, secara holistik, menyeluruh, mulai pendidikan umum sampai pada memperjuangkan hak-hak sipil atau hak hidup warga. Mungkin kita agak berpikir apa ini bicara tentang politik, tidak. Ini memperjuangkan hak-hak sipil, hak hidup warga agar bisa terangkat, agar bisa setara dengan orang-orang lain dan punya standar yang cukup bagus. Pernah dilakukan, yang paling gampang kita lihat di Amerika Latin. Di Amerika Latin pernah ada satu masa perbudakan. Ya, perbedaan kelas antara keluarga-keluarga budak dan majikan itu sangat jauh. Nah, disinilah peran gereja mengangkat supaya orang-orang yang dianggap budak ini bisa memiliki tanah sendiri. Tidak hanya bekerja terus pada majikannya. Dan perjuangan diakonia reformatif atau transformasi ini berhasil, saudaraku, di Amerika Latin. Nah, kita bisa tahu jika kita mengerjakan diakonia, kita identifikasi supaya benar-benar berguna dan bisa berjangka panjang. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita akan bicara tentang gereja yang berdiakonia. Bagaimana kita bisa berdiakonia dengan baik. Diakonia yang dikerjakan oleh gereja tentu berdasarkan apa yang telah diperintahkan Tuhan atau yang Tuhan sendiri telah lakukan dan juga para rasul lakukan. Itu semua menjadi teladan, menjadi contoh bagi gereja masa kini, bagi kita sebagai gereja untuk ikut melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diteladankan Tuhan, apa yang diteladankan oleh murid-murid. Saudaraku, yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-murid, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sungguh itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan. Artinya kita belajar prinsip-prinsipnya, bukan belajar materialnya atau materinya. Itu nanti akan berjalan jika kita memahami prinsip-prinsipnya. Yang pertama, saudaraku, berbagi, berdiakonia bukan berdasarkan kelebihan. Ya, saudaraku, seringkali kita mau berbagi kalau kita sudah punya lebih. Lukas 21 ayat 4 mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara-saudaraku, cerita tentang seorang ibu yang dengan rasa malu dan takut memberi persembahannya. Seorang ibu yang minder di tengah-tengah orang lain yang the have memberi persembahan, dan dia juga akan memberi persembahan, tetapi dia merasa malu, merasa rendah diri. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus memberi pujian tersendiri. Tuhan Yesus katakan bahwa ibu ini memberi persembahannya justru bukan karena dia punya lebih. Dia memberi dari kekurangannya. Itulah semua yang dia punya dan itulah semua yang diberikan. Memberi dari kekurangan. Apa yang ada pada dia itulah yang diberikan. Saudaraku, ini pemberian yang tidak mudah. Ini berbagi yang tidak mudah. Berdiakonia yang tidak mudah. Pernahkah kita seluruh isi dompet kita keluarkan untuk berbagi? Saya pikir bahkan untuk
persembahan atau kolekte, jangan-jangan kita memilih yang terkecil dari yang ada di dompet kita. Kita harus malu dengan ibu yang adalah seorang janda ini. Dia memberi semuanya, dan Tuhan Yesus katakan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Saudaraku, di Makedonia Paulus memberi contoh. Kita akan lihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 tentang jemaat di Makedonia. Jemaat yang memberi, yang disebut di sini malah justru sangat miskin. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, ini jemaat Makedonia ini maksa, saudaraku. Dia minta kepada Paulus agar terlibat, berkontribusi untuk berbagi, memenuhi kebutuhan gereja di Yerusalem. Saudaraku, biasanya kita kalau untuk satu keperluan gereja sudah menutup, dikatakan selesai, oh senang, karena kita nggak perlu berbagi lagi. Tidak, saudaraku, jemaat di Makedonia dia dengan sangat minta supaya dia diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan untuk berbagi. Padahal mereka dikatakan di sini sedang dalam percobaan yang berat dan sangat miskin. Saudaraku, Alkitab jarang-jarang nih mengatakan miskin, apalagi sangat miskin. Tapi untuk Makedonia, Paulus menuliskan, jemaat itu dalam percobaan yang sangat berat dan hidup mereka sangat miskin, tetapi mereka mau berbagi, bahkan melebihi kemampuan mereka. Saudara-saudara, jangan tunggu memiliki lebih baru berbagi, karena kita, karena manusia tidak pernah merasa cukup, apalagi merasa lebih. Dengarkan baik-baik. Manusia nggak pernah merasa cukup, apalagi merasa lebih. Saudaraku, jangan tunggu sampai kita cukup atau lebih. Jemaat Makedonia berbagi bahkan ketika mereka mengalami percobaan dan dalam keadaan sangat miskin. Tetapi mereka berbagi lebih banyak dari yang lain. Mengapa bisa? Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 5 ini. Dimulai dengan memberi diri. Dimulai dengan memberi hidup. Ingat, bukan dimulai dengan memberi uang. Bukan dimulai dengan memberi materi, bukan. Tetapi dimulai dari memberi hidup. Memberi diri kepada Tuhan, barulah seorang bisa berbagi, bahkan ketika dalam keadaan kekurangan atau sangat miskin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, berbagi berdasarkan kasih dan ketulusan. Berbagi kepada siapapun tanpa melihat rupa
tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat dari suku mana, dari bangsa mana. Berbagi kepada siapapun yang memang membutuhkan. Jadi tulus, kasih, tanpa melihat rupa, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat suku dan bangsa. Kita berbagi berdasarkan kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Dalam Matius 25 ayat 37 sampai 40, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang berbagi. 25 ayat 37 dari Matius ini mengatakan, maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bagaimanakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang berbagi. Lalu ketika pada masanya masing-masing orang harus menghadap Tuhan, menghadap raja, maka raja itu memberi pahala, memberi hadiah, memberi keistimewaan kepada orang-orang ini. Tetapi orang ini heran. Dia bertanya, kapan saya memberi engkau makan? Kapan saya memberi engkau minum? Kapan saya memberi engkau pakaian ketika engkau kedinginan? Kapan? Dan raja itu kemudian menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan tulus, dengan kasih, tanpa memandang rupa, warna kulit, tanpa membedakan suku dan bangsa, sebenarnya kita itu melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan. Sebagai gereja, kita harus berdiakonia. Sebagai gereja kita harus berbagi. Karena ketika kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, itu berarti kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya ulangi, berbagi kepada mereka yang membutuhkan sama dengan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi saudaraku, sekecil apapun yang kita lakukan saat kita berbagi, lakukanlah dengan kasih, lakukanlah dengan tulus, sebab kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, berbagi dengan rela. Berbagi dengan rela. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dan 12, judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya, berbagi dengan rela. Saya akan bacakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, dengan jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini
bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Korintus tentang berbagi. Kalau berbagi itu dengan rela, ya. Kalau berbagi dengan gembira, dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Saudaraku, berbagi dengan rela berarti berbagi tanpa harap kembali. Nah ini saudaraku, seringkali kita gagal paham. Karena ketika kita memberi, kita mengharapkan kembali. Oh enggak. Tapi kita ingin itu benar-benar seperti apa ya, pancing. Karena kita biasa diberitahu makin banyak memberi, makin banyak diberkati. Ini namanya memberi dan berharap pemberian kita itu kembali kepada kita dengan berlimpah. Karena katanya orang yang menabur pasti menuai. Nah, saudaraku, sebenarnya ini satu bahasan sendiri yang sangat baik, tapi tentu tidak saat ini. Ada lagu anak-anak, dan itu saya sangat suka untuk mari kita renungkan bersama, bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi apa yang dikarang oleh Ibu Sud ya. Kalau saya coba senandungkan lagu, nyanyikan lagu ini sepotong, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudaraku, bisa enggak sebagai orang Kristen kita berdiakonia, kita berbagi seperti matahari menyinari dunia, memberi tak harap kembali. Dan seringkali justru yang dilakukan banyak orang adalah seperti memancing, semakin banyak memberi, semakin banyak berharap kembali. Ya. Saudara-saudaraku, tabur tuai adalah hukum alam. Ingat, menabur pasti menuai. Itu bukan hanya orang Kristen, semua orang. Artinya ini hukum alam. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Ini yang membedakan saudaraku. Berbagi dengan kasih, berbagi dengan tulus dan rela adalah melakukan firman Tuhan. Lebih dari hukum alam. Lebih dari hukum alam. Kalau hukum alam, nabur, nanti dia akan dapat. Kalau enggak dapat dari yang sini, dapat dari yang sono. Ini hukum alam, saudaraku. Kita orang percaya punya hukum yang lebih besar dari itu, lebih mulia dari itu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kasih dan dengan tulus. Alkitab mengatakan dalam pembacaan kita di 2 Korintus 9 tadi, kita akan mengalami banyak hal yang baik, saudaraku. Ini bukan soal materi, ini bukan soal barang-barang. Kita akan mengalami berbagai hal yang baik. Kemudian saudaraku, akan semakin limpah dengan ucapan syukur. Ya, senang, syukur karena kita bisa berbagi dari sedikit yang kita punya. Saudaraku, itu lebih dari hukum tabur tuai. Ya. Kalau kita mau berbagi, saudaraku, kita mengalami berkat dan sukacita. Berkat itu tidak selalu diartikan materi atau uang. Alkitab mengatakan semakin banyak memberi, semakin orang sering mengutip ya, makin banyak memberi, lebih berkat memberi daripada menerima. Berkat itu selalu diartikan materi, lebih blessing memberi, lebih berbahagia kalau kita memberi daripada menerima. Blessing and joyful, bahagia dan sukacita kalau kita bisa berbagi.
Di TK, saudaraku, anak-anak TK diajarkan begini, saudaraku, sharing is caring. Walaupun punya sedikit, dia diajar sharing. Karena kalau sharing itu berarti kita caring, kita peduli, ya, kita perhatian. Dari kecil, tentu mungkin nggak semua TK ya, tapi TK anak-anak dan TK cucu sekarang diajarkan seperti itu. Sharing is caring. Jadi diajarkan berbagi. Berbagi itu peduli, bukan harap kembali. Ya. Itu kepedulian kita. Saudaraku, kita alami blessing and joyful. Dengan menjadi gereja yang berbagi, gereja yang menjadi berkat, gereja yang berdiakonia, berarti gereja atau kita memperkenalkan Kristus dan karya keselamatannya bagi umat manusia. Sebab itu, saudara, marilah kita menjadi gereja yang berdiakonia. Marilah kita menjadi gereja yang berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbagi. Tidak perlu tunggu kita punya lebih. Apa yang ada pada kita bisa lakukan. Berbagi dengan rela, berbagi dengan kasih. Selama kita masih ada kesempatan, gunakan waktu untuk melayani dan berbagi. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku.
kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu. Amin. Tuhan, tolong kami agar kami bisa jadi gereja yang berbagi, Yes. baik gereja sebagai institusi maupun gereja sebagai pribadi kami. Yes. Rohul Kudus, tolonglah kami. Seberapa yang kami punya, seberapa yang ada pada kami, Yeah. kami mau berbagi. Amin. Karena di sekitar kami ada banyak orang yang membutuhkan, terlebih di masa pandemi ini. Di sekitar kami ada banyak orang yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus jamah kami. Amin. Roh Kudus berkati kami, Yes. sehingga kami jadi orang Kristen, jadi gereja yang membawa terang bagi dunia, menjadi gereja sehingga dunia bisa melihat Kristus di dalam kami, Amin. menjadi gereja yang menjadi suluh di tengah kegelapan dunia ini. Yes. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima Tuhan. kasih. Memberkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah di rumah masing-masing, memberkati semua yang melayani di gereja ini. Kami berdoa agar pandemi ini segera usai, Yes. agar pandemi ini segera berakhir, sehingga Amin. kami bisa punya keleluasaan tanpa batasan untuk beribadah. Kesempatan itu menjadi sangat langka. Kami sangat merindukannya Tuhan. Yesus. Karena itu Tuhan, buka jalan agar kami di minggu-minggu mendatang bisa kembali beribadah secara normal, bahkan seluruh dunia bisa beribadah, bisa berbakti, Yes. bisa memuji memuliakan Tuhan dalam tempat ibadahnya, sehingga Tuhan benar-benar dirasakan hadir dan dimuliakan dalam Amin, hidup umat amin. Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang menjalani isolasi. Tuhan Yesus menolong mereka, Tuhan Yesus jamah sehingga mereka juga mengalami kesembuhan, kelepasan, Amin. dan Tuhan dimuliakan.
Terima kasih perlindungan Tuhan kami mohon dinyatakan kepada seluruh jemaat kami di tempat ini. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus kami, proteksi kami, sehingga kami umat-Mu di gereja ini terlindungi oleh COVID-19. Kami yakin kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segalanya. Yes. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini, kami mohon berkat bagi seluruh jemaat, dan biarlah hari ini hari yang penuh sukacita bagi jemaat, dan mereka bisa bersukacita bersama keluarga, memuliakan Tuhan di rumah masing-masing, dan Tuhan sungguh-sungguh ditinggikan dalam hidup kami semua. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekian kebaktian. Selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.